Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallim ila man yusamma fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasim al Mustafa Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Harun selaku pemateri serta teman-teman peserta dan yang hadir secara daring dalam kelas online Keislaman Series 2025 yang diselenggarakan oleh Dana Musad Afin Academy dengan tema yang terlihat kecil tapi penting. Yuk kenali najis di sekitar kita. Kami bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam ruang virtual ini. Semoga salawat dan keberkahan selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para pengikutnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, saya Sukaina Segaf yang akan mendampingi kelas yang sore ini sebagai MC sekaligus moderator. Bagi para peserta, silahkan ketik di kolom chat domisilinya atau kota tempat tinggalnya ya. Oh, kota tempat tinggal lain mah. Kota tempat tinggal lain. Di kolom chat. Divisi Pendidikan Dana Pusat Afin rutin menyelenggarakan program kelas online keislaman setiap bulan dengan berbagai tema seperti akidah, akhlak, dan topik menarik lainnya. Kami juga mengadakan pelatihan soft skill dan life skill untuk membantu anak dan remaja memahami kehidupan sehari-hari, memperkuat identitas keislaman, serta mengembangkan keterampilan sosial. Nah, untuk teman-teman, sebelum memulai, mari kita lakukan sesi foto bersama. Silahkan dibuka kameranya ya. Admin Zoom akan mengabadikan momen ini. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan profil singkat dari pengajar kita hari ini, yaitu Ustadz Harun. Nama Ustadz Harun, pendidikan S1 sampai S2 Universitas Internasional Al-Mustafa, Iran. Pengalaman mengajar, beliau pernah menjadi dosen Al-Mustafa Open University dan guru SMP dan SMA plus Al-Kausar Malang. Lalu beliau juga menjadi penerjemah aktif yang telah menerjemahkan berbagai buku dari bahasa Arab dan juga Persia. Nah, di akhir sesi nanti kami akan membagikan daftar hadir. Jadi buat teman-teman silahkan mengikuti sesi hingga selesai. Selama kelas berlangsung, harap menyalakan kamera dan mematikan mic saat Ustadz Harun menyampaikan materi. Baik, demi efisiensi waktu, kami persilahkan untuk Ustadz Harun untuk memulai. Baik, tes suara. Apakah suara saya bisa didengar? Terdengar Ustadz. Baik, Alhamdulillah. Kita mulai ya adik-adik sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi ilahil alamin. سيد القونين وأشرف الثقلين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Adik-adik yang sangat saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Udah Baik, apa habis kabar nih semuanya? Sore-sore lagi pada ngapain nih? jalan-jalan. Oh, lagi jalan-jalan. Alhamdulillah. Apapun kegiatan adik-adik, semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Dalam Amin. keadaan penuh semangat, penuh ceria, dan penuh berkorban untuk kemajuan diri kita sendiri. Insya Allah, Allahumma amin. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar sedikit terkait dengan najis. Kenapa saya katakan sedikit? Karena terkait dengan hal-hal yang najis, tentunya di sana akan banyak adik-adik temui banyak sekali hal-hal yang najis. Yang kesemuanya tidak akan bisa kita bahas dalam satu pertemuan saja. Begitu ya adik-adik. Oleh karena itu, tema hari ini yang akan kita angkat sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh kakak dari divisi Dana Mustadafin adalah terkait dengan najis yang hanya dalam ruang lingkup keseharian saja. Begitu ya adik-adik sekalian. Baik, sebelumnya saya pengen tanya nih, adik-adik yang hadir di sini dari usia berapa sampai dengan usia berapa ya kira-kira? Ada yang bisa sebutkan? Alhamdulillah di sini ada 16 peserta termasuk saya dan CEO host. Ada yang bisa menyebutkan mungkin ada kelas SD yang masih mau kelas SD. Kira-kira berapa Kak divisi pendidikan dan Nusarnafin? Ada SD, SMP, SMA mungkin saya sedikit bisa apa namanya? Kita saling mengenal sebelum kita memasuki pada pembahasan tema sore hari ini. Baik. Ustadz, kalau untuk SD yang hadir saat ini tuh ada sekitar 3, kemudian ada SMP juga sekitar 5 ya, selebihnya SMA. Oh ya, Alhamdulillah. Jadi untuk seusia SMA ke bawah ada 8, sementara yang lainnya sudah masuk pada SMA. Baik, Alhamdulillah. Mengapa saya tanya dalam hal ini demikian? Karena adik-adik sekalian tentunya nanti salah satu hal yang najis itu akan masuk pada pembahasan yang balik, yaitu usia SMP ya. Kalau kita sebagai laki-laki khususnya karena kita pada tema hari ini adalah terkait dengan laki-laki saja, maka baik berarti 3 SD ya cukup. Insya Allah SD pun sudah memasuki usia kelas 6 mungkin ya. Mudah-mudahan sudah sedikit mendekati akil balik. Baik. Kita masuk pada pembahasan kita, tema asli kita yaitu najis dalam keseharian. Ininya sudah terlihat ya adik-adik sekalian. Slide-nya udah kelihatan. Sebelum kita masuk pada tema sore hari ini, saya pengen tahu nih, Ustadz pengen tahu, adakah kalian yang bisa menyebutkan arti atau definisi dari najis itu sendiri apa? Ada yang bisa ya? Kira-kira siapa? Ayo, yang bisa bantu menjawab terkait dengan definisi najis. Baik, kalau nggak ada yang jawab, langsung kita masuk pada penjelasan saya dulu ya. Baik. Najis, adik-adik sekalian, terkait dengan najis berarti sesuatu yang kotor dilihat dari syar'i. Jadi syariat melihatnya sesuatu tersebut sesuatu yang kotor, sesuatu yang apa? Adik-adik sekalian, sesuatu yang bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan kesahan untuk melakukan sesuatu amal ibadah yang telah disyariatkan yang telah ditentukan atau disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya apa adik-adik sekalian? Misalnya sholat, ya,
misalnya apalagi puasa, misalnya apalagi ibadah-ibadah semua yang kita lakukan itu harus apa namanya adik-adik sekalian, harus terlepas daripada najis. Oleh karena itu belajar najis adalah sesuatu yang sangat amat penting supaya amal ibadah kita bisa apa adik-adik sekalian, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terkait dengan najis, sebelum kita mempelajari hal-hal yang najis yang dapat kita temui dalam keseharian kita, ada satu kaidah umum yang adik-adik sekalian bisa terapkan terkait dengan apapun itu yang kita lihat, yang kita temui, yang kita mau makan, yang mau kita rasakan, apapun itu dalam keseharian, kita pakai kaidah usul fikih ini. Yaitu apa? Adik-adik bisa hafalkan nih kaidahnya. Yaitu kullu syai'in halalun hatta ta'lama annahu haramun wa kullu syai'in tahirun hatta ta'lama annahu najisun. Yaitu artinya segala sesuatu halal sampai engkau tahu keharamannya dan segala sesuatu suci sampai engkau tahu kenajisannya. Artinya apa adik-adik sekalian? Artinya kalau kita mendapati sesuatu misalnya ini air di hadapan kita, dihadapkan kepada kita, kita bertamu kepada orang ya. Kita bertamu ke rumah orang terus apa adik sekalian? Orang memberikan si tuan rumah memberikan air tersebut kepada kita. Apakah air ini najis ataukah air ini suci sehingga kita bisa minumnya? Ataukah misalnya air ini apakah termasuk khamr misalnya ataukah air minum? Nah, karena kita bisa melihat kaidah ini, karena kita hafal kaidah ini, maka segala sesuatu apa namanya tadi tohir suci sampai kita tahu ke najisannya. Oleh karena itu kita hukumi bahwa air yang diberikan tuan rumah ini adalah suci walaupun pada dasarnya misalnya apa, pada dasarnya si tuan rumah misalnya menyuntikkan sesuatu ke dalam air ini tapi kita tidak mengetahuinya, tapi karena kita tidak mengetahuinya dan kebiasaan orang memberikan air minum dalam bentuk botol ini adalah dari pabrikan yang air tersebut adalah suci, maka kita boleh meminumnya. Yaitu terkait dengan kaidah-kaidah ini. Begitu ya, adik-adik sekalian? Jelas sampai di sini? Jadi yang pertama sebelum kita memasuki pembahasan najis dalam kehidupan keseharian kita, yaitu kita tahu nih, kita sudah tahu apa itu najis dan apa kaidah umum yang bisa kita terapkan untuk sesuatu yang najis tersebut. Jelas ya dari sekalian? Baik. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Apa sih fungsinya belajar najis? Kira-kira apa adik-adik? Bisa ada yang jawab mungkin? Kira-kira apa? Ngapain sih kita belajar terkait dengan najis ini? Kira-kira apa? Ada yang bisa jawab nggak? Mungkin dari kakak-kakak yang sudah SMA bisa jawab duluan. Silakan. Ustaz. Ya, silakan. Ini dari siapa? Atas nama Bisma Ustaz. Oh, Mas Bisma. Mas Bisma Ali Akbar. Dari mana Mas Bisma? Jakarta Barat Ustaz. Alhamdulillah, Mas Bisma dari Jakarta Barat. Silakan Mas Bisma. Terkait terkait belajar najis itu salah satu fungsinya agar kita mengetahui mana yang najis dan mana yang bukan dan bagaimana cara mensucikannya, karena tidak semua najis dicucikan hanya dengan air saja, dan juga bisa membedakan antara najis dengan hadas juga. Ya, Ustaz. Bagus sekali. Baik. Kata Mas Bisma, kita belajar najis supaya kita bisa mengetahui bagaimana cara-cara untuk mensucikan hal-hal yang najis tersebut sehingga amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita Mas Bisma sudah kenalan sebelumnya, kayaknya sudah sering terlihat ini Mas Bisma ya.
Baik, terima kasih untuk Mas Bisma. Yang lainnya mungkin sebelum kita lanjutkan. Di sini alhamdulillah ada Mas Saif Ali yang online ya. Yang on kameranya ada Mas Najib Hussein. Mas Najib Hussein ini sepertinya dari Bangil ya. Saya kenal kayaknya Mas Najib Hussein. Dari mana Mas Najib Hussein? Di Bangil. Oh ya, dari Mas Najib Hussein. Alhamdulillah juga ada Mas Hasan Sentosa, ada Mas Ruhullah Haidar, dan yang lainnya belum sempat on kamera ini. Nggak apa-apa. Mungkin ada kendala apa namanya signal. Baik, ada yang bisa bantu lagi selain Mas Bisma terkait dengan apa sih fungsinya kita belajar najis? Ayo, siapa? Baik, kalau tidak kita langsung pada pembahasan. Kita langsung pada pembahasan kita ya. Apa sih fungsinya belajar najis? Yang pertama, teman-teman sekalian, adik-adik yang sangat saya cintai, syarat sah ibadah itu ketika ketika apa adik-adik sekalian? Ketika kita jauh daripada najis itu sendiri. Ingat, najis berbeda dengan khabas, walaupun sama-sama sesuatu tersebut keduanya apa namanya penghalang daripada amal ibadah. Najis adalah sesuatu yang terlihat jelas, sementara khobas sesuatu yang tidak terlihat. Nah, itu dua hal yang seringkali kita apa namanya kita kurang menghargai dua hal tersebut, kurang perhatian dari dua hal tersebut. Satu, bendanya najis itu sendiri, ini jasad. Yang kedua, apabila kita terkait dengan najis itu sehingga namanya khobas. Misalnya apa? Yang tidak terlihat, misalnya kentut. Nah, itu adalah sesuatu yang apabila kita kentut maka apa? Maka amal ibadah kita, sholat kita misalnya tidak bisa diterima. Gitu ya. Baik. Itu syarat sah ibadah. Artinya apa? Kalau kita mengenai najis atau memegang najis atau meminum najis, salah satu anggota tubuh kita terkena kepada najis tersebut terus melakukan ibadah yang disyariatkan oleh Allah, termasuk diantaranya ada salat, maka amal ibadah tersebut tidak akan diterima. Jelas sampai di sini, adik-adik sekalian? Yang kedua apa? Yang kedua tentu untuk menjaga diri dan lingkungan. Adik-adik pernah belajar akidah tentunya ya adik-adik sekalian, bahwa manusia diciptakan itu untuk mencapai kesempurnaannya. Nah, untuk mencapai kesempurnaan itu manusia tidak terlepas dari tiga hal. Kepada diri, ingat, kepada lingkungan, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Nah, belajar najis juga pada tiga titik ini, adik-adik sekalian. Yang pertama, syarat sah ibadah itu adalah terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga diri berarti terkait dengan diri kita sendiri, sementara menjaga lingkungan terkait dengan lingkungan kita. Ingat, Islam adalah agama yang bersosial. Islam adalah agama yang sangat-sangat memperdulikan lingkungan kita. Betul tidak? Kita tidak boleh apa namanya adik sekalian, mengganggu tetangga. Kalau kita punya hewan kita harus kita perhatikan. Jangan sampai hewan kita ini mengganggu tetangga. Seperti itu ya. Itu adalah terkait dengan menjaga lingkungan. Bagaimana kalau menjaga diri? Menjaga diri berarti ketika kita jauh dari najis, insya Allah badan kita akan selalu selamat. Misalnya apa? Misalnya kita jauh dari salah satu najis yang nanti akan kita pelajari. Misalnya dari gigitan anjing, atau dari air liur babi, air liur anjing, misalnya seperti itu. Kalau kita jauh dari hal-hal kotor seperti itu, insya Allah kita akan sehat, tubuh kita akan sehat. Sehingga amal ibadah pun kita akan diterima. Selain tubuh kita sehat, syarat sah ibadah, sehingga ibadah kita pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak, kita lanjut pada slide berikutnya. Tujuan mempelajari najis. Sekarang tadi kan kita mempelajari apa adik-adik sekalian, apa fungsi dari belajar najis itu sendiri ada tiga.
Sekarang tujuan sempurnanya, tujuan apa namanya, ke semua daripada najis. Maaf, ini baik. Tujuan mempelajari najis, ada yang bisa baca, Kak? Kak Najib Hussein bisa minta tolong dibaca untuk ya, teman-teman supaya bisa kedengaran. Silakan Mas Najib Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsan. Silakan Mas Najib. Tujuan mempelajari najis, belajar najis adalah salah satu sarana untuk seseorang dapat sampai pada maka kesempurnaan sebagaimana tujuan diciptakannya. Manusia adalah untuk mencapai insan kamil. Baik. Artinya apa? Bisa dijelaskan nggak Mas Najib? Tadi sudah sedikit kita singgung. Ya, Mas Najib? Belum tahu. Oh, belum tahu. Baik, yang lain mungkin ada yang bisa bantu? Saya mohon maaf tidak bisa baca chat satu persatu ya, karena keterbatasan apa namanya, keterbatasan device, sehingga saya tidak bisa membaca apabila ada sesuatu yang penting. Mungkin kakak divisi pendidikan bisa membantunya, menjawabnya terkait dengan chat misalnya. Baik. Terkait dengan tujuan mempelajari najis adik-adik sekalian, terima kasih untuk Mas Najib Hussein telah membacanya. Terkait dengan tujuan mempelajari najis, jadi belajar najis adalah salah satu sarana untuk seseorang dapat sampai pada makam kesempurnaan. Sebagaimana tujuan diciptakannya manusia adalah untuk mencapai insan kamil. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita diciptakan untuk apa? Adik-adik sekalian. Ya, manusia diciptakan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah. Beribadah itu untuk apa? Beribadah supaya kita sampai kepada kesempurnaan manusia sempurna. Benar nggak? Pernah nggak kalian, ada yang pernah baca Insan Kamil, bukunya Murtada Mutahari nggak? Itu bagus banget tuh. Buku kalau bisa dibaca tuh. Saya pesan pada adik-adik sekalian untuk baca Insan Kamil menurut Murtada Mutahari. Luar biasa tuh bukunya. Ada yang pernah baca atau mungkin pernah dengar nih bukunya Murtada Mutahari, Syahid Murtada Mutahari, termasuk ilmuwan kontemporer tuh yang syahid dari Iran. Karya-karyanya luar biasa, diterima oleh ulama-ulama Mesir, ulama-ulama Al-Azhar. Ya, adik-adik sekalian, jangan sampai lupa ya bukunya, buku-buku Murtada Mutahari semuanya top-top. Termasuk salah satu di antaranya adalah buku Insan Kamil. Ya, manusia sempurna. Baik, salah satu tujuan daripada diciptakannya manusia itu sendiri adalah untuk mencapai kesempurnaan. Nah, tidak ada manusia yang bisa mencapai kesempurnaan kecuali maksuman, yaitu orang-orang yang suci. Menurut kita, mereka adalah siapa? Rasulullah dan yang para imam Sayyidah Zahra semuanya itu mereka adalah manusia-manusia sempurna. Jelas ya? Sehingga apabila kata Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika tabir dibuka maka hakikat dia terkait dengan Tuhan maka tidak sudah terlihat semuanya. Jadi tidak menambah keyakinan begitu ya. Saking sempurnanya beliau begitu ya. Baik. Nah, untuk sampai, perhatikan ke sini adik-adik sekalian, untuk sampai kepada manusia sempurna ini, ada hal-hal yang kita sendiri tidak mengetahui secara zahir, secara kasat mata. Dan itu adalah bisa diketahui oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Oleh karena itu Allah menurunkan syariat, paham di sini adik-adik sekalian? Menurunkan syariat
menurunkan syariat untuk apa? Untuk menghilangkan hal-hal yang tidak terlihat ini. Jelas ya? Misalnya apa syariat? Diturunkanlah wudhu, diturunkanlah mandi junub, diturunkanlah ketika bejana terkena air liur anjing maka harus dibersihkan dengan 7 air yang salah satunya dicampur dengan apa namanya? Dicampur dengan tanah atau debu. Nah, itu adalah syariat-syariat semuanya yang apa? Syariat-syariat semuanya yang bisa menghantarkan kita kepada makam yang lebih tinggi. Jelas adik-adik sekalian? Oleh karena itu, mengapa kita belajar mempelajari najis ini sangat penting sekali? Karena ada hal-hal di luar yang tidak kita ketahui, itu hal-hal tersebut bisa menghambat apa pencapaian makam kita untuk makam selanjutnya. Jelas adik-adik sekalian? Misalnya adik-adik ini kelas 7, berarti SMP ya, kelas 7 itu. Ada yang kelas 6 di sini? Ada yang kelas 6? Siapa nih? Kak Ruhullah kelas berapa ini? Kak Ruhullah Haidar, Karan. Kelas berapa? Masih mati mic-nya ini Kak Ruhullah. 3A. Ya? 3A. 3A. Baik. Maaf. Kalau untuk Kak Radika, kelas berapa Kak Radika? Kelas 5. Oke, baik. Kelas 5. Kak Radika, kelas 5. Kak Radika sebentar lagi kelas 6 kan? Nah, Ya. untuk naik ke kelas 6, Kak Radika harus menjalani proses. Di antara proses tersebut adalah tes. Tes kelulusan kenaikan kelas. Kalau Kak Radika lolos dari tes tersebut, maka Kak Radika boleh naik ke kelas 6. Nah, kita pun juga demikian dalam kehidupan kita, adik-adik sekalian. Kalau kita tidak sukses dalam satu amal ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa naik kelas kita di sisi Allah. Jelas ya? Semakin kita sukses dalam amal ibadah kita, maka semakin kita naik itu derajatnya. Semakin naik, semakin naik, semakin naik, dan naik sampai kepada yang paling ujung adalah manusia sempurna itu sendiri, insan kamil. Jelas sampai di sini? Mengapa kita belajar ilmu najis? Karena ketika kita mengetahui hal-hal najis dan mengetahui bagaimana cara menghilangkan najis tersebut, maka apa? Maka kita akan bisa mencapai pada makam yang diinginkan atau dari yang diinginkan oleh yang diinginkan oleh Allah yang menjadi tujuan daripada mengapa kita diciptakan. Jelas ya adik-adik sekalian? Baik, lanjut. Kita akan masuk pada pembahasan inti daripada pembahasan tema sore hari ini, yaitu terkait apa saja sih najis yang dapat kita jumpai sehari-hari. Nah, kita masuk pada pembahasan inti. Boleh ya, kita masuk pada pembahasan inti ya. Ada sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari adik-adik sekalian sebelum kita masuk pada pembahasan inti? Nggak ada? Baik. Kita masuk pada apa sih najis pertama yang sering kali kita jumpai pada kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama tentunya adik-adik sekalian adalah, ayo tebak kira-kira apa? Yang pertama adalah Buang air kecil. kencing. Yang sering kali kita temui adalah kencing. Kencing manusia terutama ya. Baik, bagus sekali. Yang kedua di antaranya adalah setelah kencing seringkali kita pergi ke WC yaitu kotoran. Kita buang air besar. Gitu ya. Yang ketiga yaitu mani. Nah, makanya tadi saya tanya, Ustaz tanya tadi nih. Ustaz tanya ini yang pengikut Zoom kita ini sudah akil balik atau belum? Alhamdulillah yang mayoritasnya sudah sampai akil balik ya. Alhamdulillah sudah SMP. Yang 3 tadi hanya 3 yang SD. SD pun insya Allah itu sudah besar mendekati akil balik.
Baik, yang keempat nanti akan kita bahas satu persatu ya dari sekalian. Yang keempat adalah bangkai. Yang kelima adalah darah. Sementara yang keenam adalah anjing. Yang ketujuh adalah babi. Yang kedelapan orang-orang kafir. Yang kesembilan khamr atau minuman keras seringkali kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari minuman keras bahkan di warung-warung ya seringkali kita temui di Indonesia minuman-minuman keras di pinggir jalan itu banyak yang sudah tidak mengikuti aturan pemerintah begitu. Yang ke-10 fuko atau bir dari fermentasi gandum. Jadi ketika apa namanya eh, ada namanya bir ya. Bir itu yang terbuat dari gandum yang difermentasikan itu namanya fuko adik-adik sekalian. Maka itu adalah najis. Yang terakhir yang sering kita temui adalah terkait dengan apa? Keringat unta pemakan najis. Walaupun unta itu halal, tapi ketika unta itu adalah makan najis, maka unta tersebut menjadi apa? Keringatnya menjadi najis. Bahkan dagingnya pun nanti akan kita jelaskan, bahkan dagingnya pun juga akan najis, kecuali di karantina. Baik, kita masuk pada pembahasan satu persatu. Kencing manusia. Adik-adik sekalian, ada di antara kalian yang nggak pernah kencing? Ada? Tentu nggak ada kan? Pasti semuanya sudah pernah merasakan kencing, bahkan melihat air kencing itu sendiri bagaimana. Nah, kencing sudah pasti hal yang sesuatu yang najis. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, kencing, ketika kita kencing, yang perlu kita perhatikan sebagai laki-laki, kita keluar dari perempuan ya, sebagai laki-laki seringkali kita apa namanya kurang perhatian nih, kencing di tempat umum yang biasa menyiapkan kloset berdiri. Nah, itu adik-adik sekalian perhatikan kloset berdiri sebisa mungkin jangan pakai kloset berdiri. Kenapa? Karena air kencing itu, maaf-maaf, ketika kita kencing, biasanya semburannya luar biasa tinggi kan? Sor begitu ya. Kita sebagai laki merasakan itu. Nah, seringkali kita tidak bisa terkontrol. Itu cipratannya kalau kita perhatikan secara lebih detail, walaupun satu arah begitu, tapi cipratannya seringkali kemana-mana. Nah, itu yang bikin najis. Adik-adik sekalian perhatikan di situ. Oleh karena itu, kalau ada kloset yang berdiri, khususnya di tempat-tempat umum nih, bahkan ada di sebagian masjid nih, kita lihat di masjid-masjid ikhwan kita, itu ada kloset yang menyediakan kloset berdiri ya, benar ya? Banyak tuh, bahkan di sekolah-sekolah kita. Di sekolah kita juga demikian. Kita mendapati hal yang demikian, yaitu kloset seringkali kita temui ada kloset yang berdiri. Kita jauhi itu untuk meminimalisir apa? Meminimalkan meminimalkan supaya najis tersebut ke mana-mana, termasuk ke badan kita atau ke pakaian kita. Jelas sampai di sini adik-adik sekalian? Ada yang masih belum paham kencing itu bagaimana? Hmm? Jelas semua ya? Nah, bagaimana untuk mensucikan apa namanya? Mensucikan air kencing? Tentunya kalau cara mensucikannya ya tinggal diguyur saja, tinggal dicucikan pakai air. Baik, jelas ya dari sekalian. Yang kedua, kotoran. Kotoran manusia. Kenapa kencing di sini saya sebutkan kencing manusia saja, kotoran manusia saja? Kalau hewan gimana adik-adik sekalian? Kencing dan kotoran hewan. Najis atau tidak? Nah, di sini kita bagi. Hewan itu ada yang apa adik-adik sekalian? Ada hewan yang suci, yaitu apa? Hewan yang boleh dimakan dagingnya. Maka kotorannya apa adik-adik sekalian? Maka kotorannya enggak, tidak, enggak ada yang jawab nih. Tidak najis. Jelas ya? Mungkin kita sering ketawa ya. Kenapa kok kotoran sapi tidak najis? Kenapa? Karena jawabannya sapi itu
halal dagingnya, sehingga kotorannya tidak najis. Berbeda dengan manusia. Manusia, ingat ya adik-adik sekalian, ada di ikhwan kita, mereka anak manusia yang belum menyusu, yang masih menyusu dikatakan air kencing dan kotorannya itu suci. Baik, jelas? Tapi kalau kita nggak ada perbedaan. Manusia kecil pun yang masih menyusu, itu apa? Itu najis. Baik kencingnya maupun kotorannya, anak bayi yang masih kecil, yang masih menyusui sekalipun, itu kotorannya dan kencingnya najis. Ingat-ingat ya. Baik, soalnya ada yang berpikiran, oh ini masih anak kecil nih, kencingnya masih boleh, masih dimaafkan begitu. Boleh kita sholat walaupun terkena kencing si dedek bayi, misalnya seperti itu. Enggak. Jawabannya yang benar adalah walaupun dedek bayi tersebut masih menyusui, itu kita anggap semuanya termasuk najis kencing dan kotorannya. Yang ketiga, nah ini pembahasan inti buat laki-laki di sini adik sekalian, yaitu air mani. Alhamdulillah ya, di sini adik-adik sekalian semuanya sudah akil balik. Ada yang belum akil balik? Tunjuk tangan coba. Di online on kan kameranya sambil dikasih tahu ke Ustadz. Siapa nih yang belum balik di sini? Mas Ruhullah sudah balik belum? Mas Ruhullah Haidar Karrar sudah balik belum? Oh langsung off kamera dia. Malu dia. Malu Mas Ruhullah. Ya silakan. Mas Ruhullah sudah balik? Belum ya? Belum. Baik, Mas Ruh. Oh, Alhamdulillah. Baik, insya Allah segera. Mas Ruhullah belum. Kalau Mas Hasan, Muhammad Hasan, Santosa, sudah balik belum Mas Hasan? Mic-nya masih mati nih Mas Hasan. Malu-malu nih Mas Hasan. Baik, insya Allah tinggal sedikit lagi ya tadi. Apa namanya? Hanya sedikit yang belum balik tadi SD. Insya Allah cuma 3 ya. Yang lainnya insya Allah sudah balik semua. Adik-adik sekalian, air mani. Mani itu sendiri adalah najis. Yang perlu kita perhatikan, adik-adik sekalian di sini, mani biasanya bersamaan dengan 3, yaitu apa? Mazi, ada wazi, dan ada wadi. Saya coret-coret boleh tidak? Nah, terkait dengan mani ini, adik-adik sekalian, biasanya ada 3 pencetus mani, yaitu apa? Mazi. Yang kedua, wazi. Yang kedua, yang ketiga, wadi. Apa perbedaan antara ketiganya adik-adik sekalian? Perbedaan antara ketiganya, kalau mazi, perhatikan di sini, mazi kelihatan ya. Kalau mazi berarti dia sesuatu cairan yang keluar sebelum mani biasanya. Adik-adik sekalian pernah merasakan mazi itu keluar ketika tubuh kita terangsang secara seksual. Jelas ya? Sebelum keluar mani biasanya ada cairan tuh keluar. Ya, itu namanya mazi. Yaitu semen yang belum keluar. Kalau istilah biologinya semen ya, kalau nggak salah. Baik. Yang kedua ada wazi. Wazi ini cairan yang keluar setelah mani. Jadi ketika menyemprot nih air keluar spermanya, ada tak lama setelah itu biasanya ada keluar cairan, wazi. Yang ketiga ada wadi. Wadi ini air yang keluar biasanya setelah apa? Setelah kita pipis. Wadi. Atau setelah kita kecapean misalnya. Atau setelah kita tidur
nggak disangka-sangka ternyata karena kecapean kita apa namanya celana kita tiba-tiba celana kita tiba-tiba basah, tapi tidak terlihat bahwa tidak tercium bahwa itu sperma misalnya mani. Nah, perbedaan ketiga tersebut ini perhatikan mazi, wazi dan wazi apa namanya? Eh, Perhatikan di sini saya kasih. Nah, ketiga ini ketiga ini dihukumi dengan suci, sementara yang satu ini dihukumi apa? Najis. Jelas ya, adik-adik sekalian? Ini yang menjadi pembeda kita dengan perempuan, itu air mani ada tiga. Pencetus air mani yang berkaitan dengan mani ada tiga. Ada mazi, ada wazi, dan ada wadi. Perbedaan ketiganya sekarang kita sudah mengetahuinya. Adik-adik sekalian, jelas ya? Kalau hanya sampai mazi saja nggak keluar air mani, itu masih dihukumi suci. Kita terangsang tuh biasanya, kalau misalnya melihat sesuatu, cewek cantik misalnya terangsang, dan tidak sampai keluar air mani, maka mazi tersebut, ya, mazi di sini hukumnya suci. Atau air mani setelah kita nanti maaf-maaf ketika kalian sudah berhubungan ketika sudah menikah misalnya, nah itu tidak lama setelah itu 3 menit, 2 menit, nah, itu akan keluar namanya wazi. Itu tidak najis. Jelas ya? Yang ketiga wadi tadi kita sebutkan. Wadi sendiri juga tidak najis dan dihukumi suci ketika apa? Wadi biasanya keluar setelah air kencing. Tapi ingat di sini wadi adik-adik sekalian. Terkait dengan uh, wadi tadi. Apa tulisannya? Wadi. Kalau bahasa Arabnya begini. Nah, wadi ini kapan dihukumi suci? Adik-adik sekalian perhatikan ke sini. Perhatikan semuanya, perhatikan. Seringkali kita lupa. Wadi itu dihukumi suci ketika kita melakukan istibro. Apa itu istibro? Ada yang bisa mengenal apa itu istibro? Ketika kita pipis, kita harus melakukan istibro supaya cairan yang setelah keluar, biasanya cairan sesuatu setelah keluar itu biar dihukumi suci atau wadi ini, yaitu dengan cara melakukan istibro. Ada yang tahu di sini bagaimana cara melakukan istibro, adik-adik? Ya, ada yang tahu bagaimana kita melakukan istibro? Masa nggak ada yang tahu nih? Ayo, siapa ayo kira-kira yang bisa menjelaskan bagaimana kita melakukan istibro sebagai laki-laki? Ini penting sekali nih pelajaran fikih khususnya istibro. Supaya cairan yang keluar setelah air kencing kita itu kita hukumi suci, tidak najis. Bagaimana caranya melakukan istibro? Baik, kalau nggak ada yang jawab, terpaksa nih saya jelaskan. Misalnya maaf-maaf nih ya, ini zakar. Ini ketika kita pipis, zakar kita. Bagaimana kita melakukan istibro? Kita urut dari bagian pangkal ke ujung. Ya, 1, 2, 3 kita urut tuh supaya airnya nggak ada tersisa dari pangkal. Ingat dari pangkal zakar, dari bawah zakar itu bagian telur itu kita urut selama 3 kali. Nah itu sudah tuntas itu namanya. Jelas ya? Jelas sampai di sini adik-adik? Itu namanya apa tadi? Apa itu tadi namanya? Wadi. Kalau keluar setelah pipis ada keluar setelah kita melakukan istibro, ingat maka itu dihukumi suci. Tapi kalau kita tidak melakukan istibro, ingat di sini, kalau kita tidak melakukan istibro, maka air yang keluar tersebut dihukumi air kencing dan najis. Ya, berarti kan salah satu keuntungan kita melakukan istibro adalah di sini. Jelas ya adik-adik sekalian? Ketika kita mengurutnya itu setelah pipis, maka cairan apapun yang keluar setelahnya kita hukumi suci.
celana kita boleh kita gunakan untuk sholat. Dan kita sah wudhunya. Tapi kalau kita nggak melakukan istibro tadi itu, maka cairan tersebut mengenai celana, otomatis celana kita najis, dan wudhu kita pun yang kita melakukan setelahnya itu juga batal. Jelas ya adik-adik sekalian? Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Baik, selanjutnya bangkai. Adik-adik sekalian, bangkai. Bangkai apa ini yang najis? Nyamuk? Apakah najis? Ada yang bisa jawab? Bangkai di sini adik-adik sekalian adalah bangkai yang memiliki darah mengalir. Ingat ya, segala sesuatu hewan, kita termasuk hewan kan, memiliki darah mengalir kan, maka ketika kita mati, ketika kita meninggal, kita dihukumi dengan najis, badan kita najis. Selama apa? Selama badan kita belum apa? Belum dimandikan atau badan kita masih hangat. Sudah apa? Selama badan kita masih hangat itu masih belum najis. Tapi begitu badan kita setelah meninggal itu apa namanya? Sudah dingin itu baru najis. Jelas ya adik-adik sekalian? Oleh karena itu nyamuk, tadi saya tanya, nyamuk apakah najis ataukah tidak? Jawabannya tidak najis. Kenapa? Nyamuk itu sendiri tidak memiliki darah mengalir. Jadi ketentuannya bangkai yang najis adalah hewan-hewan yang memiliki darah mengalir. Sapi kalau mati najis tidak? Najis, nggak boleh dimakan kecuali makannya kecuali kita sembelih dengan nama Allah itu menjadi apa? Menjadi halal. Jelas ya? Baik. Yang kelima darah. Darah semua darah najis sekalipun darah hewan yang halal dagingnya. Misalnya sapi, itu kita tadain tuh ketika menyembelih domba, menyembelih sapi, darahnya kita tadain, terus kita makan nggak boleh itu. Atau darahnya mengenai pakaian kita, maka pakaian kita tidak boleh untuk kita melakukan sholat dengan pakaian tersebut. Jelas ya adik-adik sekalian? Baik. Ada pertanyaan sampai kelima najis ini? Kalau tidak kita lanjutkan. Waktunya tidak banyak ya. Sudah jam 4 ini. Baik. Yang keenam dan ketujuh anjing dan babi. Nah, anjing dan babi adik-adik sekalian perlu diperhatikan di sini. Anjing dan babi itu semuanya najis. Kukunya, bulu matanya, giginya. Punya bulu mata nggak adik-adik? Anjing dan babi itu. Kira-kira punya bulu mata nggak? Ya Nah, Ustadz. itu. Ya, punya ya. Baik. Anjing dan babi, kesemua yang anggota tubuh anjing dan babi semuanya adalah najis. Itu ketika dia hidup. Apalagi sudah menjadi bangkai, tambah najis lagi, begitu ya. Berbeda dengan anggota tubuh kita yang tidak mengalami darah, misalnya kuku kita, rambut kita, itu ketika kita pisahkan dari tubuh kita, dia apa? Dia tidak masalah ya, bukan najis. Tapi kalau anjing, itu semuanya najis, adik-adik sekalian. Kukunya, bibirnya, apapun itu yang terkait dengan anjing dan babi, maka semuanya najis. Terus, bagaimana penyuciannya? Bagaimana cara mensucikan kalau kita terkena anjing dan babi? Yaitu, ingat anjing dan babi selama dia tidak selama dia kering dan tubuh kita kering, maka nggak apa-apa. Misalnya kita punya anjing nih di rumah, peliharaan anjing. Nah, bulu anjing nih kering, tangan kita juga kering, badan kita kering, baju kita juga kering karena kita tidak berkeringat. Nah, kita main anjing begitu, selama dia tidak menjilat ke tubuh kita, maka nggak masalah. Ya, kaidah
kapan terkena najis terkait dengan anjing dan babi ini adalah ketika salah satu dari kita, baik kita atau anjingnya, basah sehingga sehingga apa ada di sekalian, sehingga menempel satu sama lain, maka itu menjadi najis. Jelas ya? Jelas ada di sekalian? Mudah-mudahan jelas dan bisa dipahami dengan baik. Satu hal lagi, anjing kapan harus dibasuh dengan dibasuh dengan tanah, yaitu ketika anjing tersebut adik-adik sekalian, menjilat alat-alat yang kita pakai untuk minum, untuk makan, gitu ya, bejana yang kita pakai untuk makan atau minum. Ketika anjing menjilat tersebut, maka semua ulama fikih sepakat untuk menaburi salah satu dari 7 basuhan air tersebut dicampur dengan tanah atau debu. Tapi apakah anjing ketika menjilat tubuh kita juga harus dicampur salah satunya dengan air tanah, airnya harus dicampur dengan tanah atau debu? Itu ikhtilaf. Ikhtilaf itu maksudnya apa? Sebagian ulama berbeda dengan sebagian ulama yang lain. Ada yang mewajibkan tetap dicampur tanahnya dengan tanah atau tidak perlu. Tapi yang penting, yang semuanya sepakat adalah ketika anjing tersebut menjilat bejana yang kita gunakan untuk apa? Bejana yang kita gunakan untuk makan atau minum. Jelas ya adik-adik sekalian? Berikutnya orang kafir nih. Seringkali nih kita hidup di iklim Indonesia. Kita alhamdulillah punya saudara-saudara yang berbeda agama, bukan alhamdulillah ya. Alhamdulillah juga lah kita bisa toleransi lebih tinggi, kita bisa menunjukkan bahwa agama Islam ini sempurna sehingga kita bisa lebih baik lagi merangkul mereka, menghormati mereka sehingga mereka tertarik kepada kita, agama kita tentunya, sehingga mereka akan kembali kepada fitrah, yaitu dengan mengucapkan syahadatain insyaallah. Baik, orang kafir itu maksudnya di sini apa yang menjadi najis? Orang kafir yang najis yaitu orang-orang kafir yang menyekutukan Tuhan. Oleh karena itu, ulama kita sepakat bahwa orang-orang kafir adalah yang menyekutukan Tuhan. Artinya apa? Yaitu mereka-mereka yang tidak memiliki agama samawi di antaranya. Yaitu apa misalnya kalau Indonesia? Kalau Indonesia kita bisa lihat seperti mereka-mereka yang beragama Buddha, Hindu, itu kan bukan agama samawi ya. Hindu, Buddha, apalagi Konghucu, ateis, itu semuanya agama-agama bumi, agama-agama yang diciptakan oleh manusia. Berbeda dengan Kristen, berbeda dengan Yahudi, itu mereka masih percaya kepada Tuhan yang satu, kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Kristen sendiri meyakini Tuhan itu beranak, tapi mereka tetap meyakini akan adanya Tuhan. Bahkan adik-adik sekalian, perhatikan di sini. Mereka yang hulu mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan, maka orang seperti ini juga dihukumi najis. Kalau kita bersalaman dengan mereka, salah satu tangan kita basah, baik kita ataupun mereka, apabila basah, maka kita harus sucikan dengan air. Jelas ya adik-adik sekalian? Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jadi kafir di sini perlu diperhatikan dengan baik. Baik, selanjutnya khamr, minuman keras. Jelas, minuman keras, apapun namanya, adik-adik sekalian ya, minuman keras apapun namanya, semuanya najis. Di Bali nih sering kita temui ya, khamr, minuman keras. Tapi kalau di jalan-jalan di Indonesia biasanya banyak sekali kita temui di pinggir-pinggir jalan yang mereka secara sembunyi-sembunyi jualannya, begitu ya. Baik, berikutnya adalah fukok. Atau fukok ini adalah bir yang pembuat ya. Ada yang manggil. Oh ya. Baik. Fukok atau bir yang dibuat dari fermentasi gandum. Jadi gandum ini dikasih fermentasi sampai dia jadi fukok. Ya,
biasa di luar negeri itu sering kali kita temui, tapi nggak sampai kepada fukok ya. Gandum di Iran tuh sering dijual, tapi nggak sampai pada fukok. Begitu. Apa sih obju kalau di Iran tuh namanya obju, tapi nggak sampai batas keharaman yang dijual itu. Baik, selanjutnya keringat unta pemakan najis. Nah ini kita tadi sebutkan. Hewan-hewan, perhatikan adik-adik sekalian. Hewan-hewan, seluruh hewan yang suci, ketika dia memakan najis, maka hewan tersebut menjadi najis. Ayam suci tidak, ada adik sekalian? Ayam? Ayam suci atau tidak? Ada yang bisa jawab? Oke, Kak Muhammad Amr Rashid. Mic-nya masih nyala nih. Ayam najis atau suci? Pasti kita katakan ayam itu suci, jelas ya. Kapan dia menjadi najis? Ketika ayam tersebut memakan kotoran kita. Sehingga dikatakan ayam tersebut apa? Pemakan kotoran. Maka ayam tersebut menjadi apa? Menjadi najis. Dan nggak boleh kita memakan ayam tersebut. Kita nggak boleh potong terus kita makan. Terus penyelesaiannya bagaimana? Ada beberapa hewan ada di sekalian. Kalau beberapa hewan itu beda-beda cara penanggulangannya untuk menjadi najis. Kalau ikan cukup 1 hari, 24 jam. Semua ikan, kalau ikan lele ya, kita punya ikan lele adik-adik sekalian. Ikan lele kita taruh di tempat cumbangan WC misalnya, seperti yang kita ketahui di pondok-pondok misalnya. Ada sebagian tuh pondok-pondok salafi yang sunnah-sunnah, yang pondok-pondok kuno ya. Sekali kita temui di tempat pembuangan pembuangan BAB itu sering kasih lele. Nah, jelas-jelas nih lelenya haram, nggak boleh dimakan. Terus kapan? Kapan bisa dimakan? Ketika kita angkat, kita karantina, kita kasih makanan yang halal khusus untuk lele selama 1 hari itu ikan. Kalau unta pemakan najis ini berapa hari? Nah, unta ini yang terlama adik-adik sekalian. Unta ini seingat saya 40 hari adik-adik sekalian. Makanya kalau mau mengarantina unta, siap-siap untuk bangkrut ya, karena makannya unta juga lumayan banyak tuh, sehari berapa gitu. Nah, itu selama 40 hari kita karantina, kasih makanan yang suci. Baru kemudian kita boleh memakan dagingnya unta, dan unta tersebut tidak menjadi najis lagi, keringatnya menjadi suci. Baik, adik-adik sekalian, itu adalah hal-hal yang bisa kita temui dalam keseharian kita terkait dengan kencing, terkait dengan najis yang harus kita jauhi, adik sekalian. Jelas ya? Ada pertanyaan? Mungkin pertanyaannya nanti kita pending di akhir sesi, sebagaimana yang biasa acara. Selanjutnya mari kita pada pembahasan selanjutnya, yaitu terkait dengan sedikit saya pengen melakukan tanya jawab nih adik-adik supaya bisa bagaimana kalau sekiranya adik dan teman-teman sekalian me- mengalami hal ini. Apa yang akan kamu lakukan jika yang pertama adik-adik sekalian memegang anjing tetangga karena gemas? Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Ada yang bisa jawab tidak? Silakan di-on-kan kameranya. Mungkin ada dapat sesuatu dari Kak Sukaina ya, Kak Sukaina, atau dari Kak Divisi Pendidikan. Bagi mereka yang aktif, tentunya insya Allah akan dapat biasanya door prize seperti itu, Kak Sukaina ya. Ya, teman-teman boleh dijawab. Silakan. Ada door prize nanti untuk 3 Ya, orang insya Allah door teraktif. prize menanti 3 orang teraktif. Silakan adik-adik sekalian. Misalnya nih kalian pergi ke rumah tetangga yang memiliki anjing. Seringkali kita temui ya anjingnya bagus-bagus sekali. Nah, secara spontanitas kita itu megang gitu. Setelah itu apa yang akan kita lakukan? Ketika kita mau sholat misalnya, apa hal yang harus kita lakukan?
Membersihkannya Ustadz. Ya, misalnya membersihkannya dengan apa itu ketika kita memegang anjing? Air, dengan air mengalir Ustadz. Dengan air mengalir selama sekali cukup nggak? Enggak Ustadz. Harus 7 berapa kali? Kali- 7 tujuh kali kali. Itu dengan syarat kalau apa tadi kita jelaskan. Siapa ini bisa di ke Jawab siapa Ustadz. ini yang jawab? Ya. Jawab. Oh iya, ke Atika Khairiyah, Mbak Bud. Muhammad Jawad Ustadz. Oh, Muhammad. Kak Muhammad Jawad, baik. Syaratnya apa ketika najis? Dibilang najis, syaratnya apa? Kalau tubuh kita kering, anjingnya kering, najis tidak? Kak Mbak Bud, Kak Muhammad Jawad. Najis. Kalau kering, sama-sama kering. Kalau sama-sama kering tidak najis Ustadz. Baik, kalau sama-sama kering tidak najis. Ingat ya, makanya kalau kita tidak dengan sengaja dan kita dapati anjingnya kering, tidak basah, dan tangan kita juga kering, maka nggak ada yang perlu kita was-waskan. Terima kasih untuk Mas Muhammad Jawad. Berikutnya, yang kedua, kita mendapati kucing peliharaan kita kencing di karpet nih. Baik, siapa nih yang bisa kira-kira menjawabnya? Silakan. Ayo Apa yang adik-adik harus kita lakukan? boleh dijawab on mic atau boleh juga di kolom chat. Oke, baik. Di kolom chat nanti Kak Sukaina insya Allah menjawab apa, membacanya untuk kita. Karena keterbatasan device saya nggak bisa untuk membaca kolom chatnya. Ada yang udah jawab Ustadz Ruhullah Haidaril Karar. Ya, Katanya dibersihkan. Nah, dibersihkannya kenapa? baik. Dibersihkannya gimana caranya? Karpet tersebut dibersihkannya pakai sikat atau gimana ini? Ada yang jawab lagi dari Muhammad Reza Arido, mencuci karpet dengan air dan sabun. Baik, dengan air dan sabun. Bagus sekali. Syarat sahnya itu gimana, Kak? Bisa sebutkan nggak? Apakah ketika dengan air dan sabun tapi kita masih bau nih, air kencingnya, itu masih dihukumi suci atau najis? Masih najis ataukah sudah suci? Masih bau banget nih. Kata jawaban dari Muhammad Amar Rashid, Ya, dibersihkan dengan air mengalir sampai baunya menghilang. baik. Bagus sekali. Itu intinya jawabnya ya. Jadi, ainun najasah atau najis, sesuatu najis bisa dikatakan hilang apabila yang pertama najisnya tersebut hilang. Karena kencing kan nggak terlihat. Kalau kotoran terlihat. Kalau kotoran BAB terlihat. Itu diantaranya bau, warna, rasa. Nah, karena kencing maka dia baunya harus hilang. Salah satu syarat sahnya apa namanya kencing bisa dikatakan najis ketika kita cuci air apa namanya karpetnya sudah hilang baunya. Baik, siapa tadi jawab yang benar jadi berarti Kak Sukaina? Ini ada lagi Ustadz yang jawab dari Ruhullah Haidaril Karar. Oh iya. Cara pertama, dicuci sampai bersih, lalu dijemur di matahari. Oh, bagus. Salah satu hal yang bisa mensucikan adalah matahari. Itu lebih lengkap lagi. Selain air juga matahari. Jelas ya? Baik. Yang ketiga, berhadas besar namun air tidak mencukupi untuk mandi junub nih. Seringkali nih kita temui nih. Apalagi waktu mepet sholat. 5 menit lagi waktu habis nih.
subuh-subuh nih terutama anak-anak laki-laki biasanya menjelang apa namanya subuh sudah waktunya sudah selesai nggak bangun-bangun begitu begitu bangun ternyata airnya sedikit sekali nih di kolam dan mati kerannya gitu. Oh ya sebelumnya saya pengen tanya nih kapasitas seringkali kita temui di kamar mandi teman atau rumah kita itu tidak sampai 1 kur. Nah, seberapa besar sih 1 kur itu kapasitas air bisa kolam itu bisa dikatakan 1 kur itu seberapa panjang kali lebar kali tingginya berapa sih? Ada yang bisa tanya? Bisa bantu di sini berapa? Kali berapa kali berapa? Sebelum kita masuk kepada pertanyaan yang ketiga, ayo saya jawab ya. Untuk memasuki pada pertanyaan ketiga, ingat untuk diriwayatkan oleh Imam Ja'far Shadiq ketika ditanya, wahai Imam, batas minimal 1 kolam bisa dikatakan 1 kur itu berapa? Berangkat dari hadis tersebut dikatakan bahwa Imam menjawabnya dengan eh, zero atau kalau kita jengkalkan dengan jengkal manusia biasa sempurna, tangan manusia sempurna itu 3 jengkal, panjang tinggi lebarnya 3 jengkal. Gampang kan ya? 1, 2, 3. Ketika kita mendapati kolam tersebut apa airnya lebih dari panjang 3 kali jengkal, lebar 3 kali jengkal, tinggi juga 3 kali jengkal, maka air tersebut sudah bisa bisa mensucikan. Jelas ya? Sehingga kita bisa pakai untuk membersihkan tubuh kita yang terkena apa? Hadas besar. Nah, sekarang pertanyaannya kalau apa namanya kita junub nih, waktunya habis, apa yang harus kita lakukan? Ada yang bisa jawab on mic atau ditulis Kak? Ada yang sudah jawab Kak? Ini belum dijawab dari Ya, Ruhullah Haidaril Qaror. ya. Niat bersuci dengan tayamum. Oh ya, baik. Ketika waktu ada di sekalian, ketika waktu sudah mepet, kita harus bertayamum. Kita nggak ada alasan lagi untuk tidak sholat. Kita harus bertayamum. Jelas ya? Mudah-mudahan jelas. Kita harus bersihkan tempat-tempat yang najis, baru kita tayamum. Kita ganti celana dengan celana yang suci, kita tayamum, lalu kita melaksanakan sholat subuh. Jelas ya? Baik, insya Allah itu yang dapat saya sampaikan di sore hari ini terkait dengan najis dalam keseharian kita, najis-najis yang sering kali kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin eh, itu yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat kita atau saya serahkan kepada Kak Sukaina Assegaf sebagai eh, apa namanya pelaksana acara sore hari ini. Silakan Kak Sukaina Assegaf. Jazakallah khair Ustadz atas materinya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk teman-teman, harap tetap menyalakan kameranya. Bagi yang ingin bertanya, silahkan raise hand dan nyalakan mic, atau boleh diketik pertanyaan di kolom chat Zoom. Ya, silakan mungkin kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Enggak, saya izin bertanya lewat chat apa lewat ini aja. Langsung saja kalau gitu. Alhamdulillah. Silakan Mas Bisma ya. Maaf Ustaz. Kan kalau apa namanya kalau kita punya wudhu terus kemudian kita berhadas kan wudhunya batal ya. Maksudnya misalkan Betul. kita lagi wudhu kita buang air kecil atau buang air besar batal wudhunya. Kalau kita punya wudhu Mhm. terus terkena najis yang eh, maksudnya yang hewan yang nggak nyampe najis anjing atau babi yang harus dicuci pakai tanah, kira-kira batal nggak wudhunya? Apa cukup Baik, dibersihkan aja? betul. Terima kasih untuk Mas siapa? Mas Mustafa ya. Sebentar, ini ada apa ya?
mempersiapkan. Suara saya masih terlihat ya? Iya Ustaz, masih terdengar. Baik. Terkait dengan apakah wudhu kita batal apabila kita memegang najis, misalnya kencing, begitu ya? Berarti seperti itu contohnya Kak ya. Maka jawabannya tentu tidak batal wudhu kita. Kapan wudhu kita batal? Ketika kita ter apa melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu. Misalnya diantaranya apa? Misalnya kentut, misalnya pipis, misalnya buang air besar. Nah itu hal-hal yang membatalkan wudhu. Jelas ya, tidur, seperti itu. Tapi kalau kita memegang najis saja, hal itu tidak membatalkan wudhu. Jelas ya Kak? Jelas Ustaz, syukran. Jelas ya? Mudah-mudahan jelas. Baik. Ada lagi mungkin? Ya, silakan. Ada pertanyaan Ustaz di kolom chat. eh dari Muhammad Amar Rashid. Afwan Ustaz, Anda mau bertanya, cara mencucikan pakaian yang terkena najis hewan gimana ya Ustaz? Cara, mohon Cara maaf mencuci ya. pakaian, cara mencuci pakaian yang terkena najisnya hewan. Mm-mm. Oh, cara, sebentar, mic saya mati ini. Cara, ya Kak? Cara mencuci pakaian yang terkena najis hewan. Baik, cara najis hewan yang apa ini? Misalnya darah, atau bangkai, atau apa ini? Nggak disebutkan. Enggak Ustaz, ini di sini najis hewan aja. Oh, najis hewan. Misalnya berarti najis hewan, misalnya darahnya ya. Berarti darahnya kita hilangkan, kita sucikan dengan air. Nah, itu sudah gampang kan? Selama hewan tersebut bukan hewan apa namanya anjing dan babi, maka cukup ain najasahnya kita hilangkan, bau, warna, rasa dan itu sudah nggak ada semua, maka insya Allah pakaian kita menjadi suci. Jelas ya, kucing suci atau najis bulunya? Nah kita nggak sebutkan tadi. Kucing bulunya najis apa enggak? Untuk kucing adik-adik sekalian saya jawab, kucing najis. Ingat ya, bulu kucing itu najis. Tapi ulama, para maroji, ingat najisnya tetap najis. Tapi boleh tidaknya kita melakukan sholat dengan bulu tersebut, itu dengan apa? Dengan mikdar atau kadar bulu kucing tersebut. Kalau sedikit di makfu, kalau banyak nggak boleh kita melakukan sholat dengan bulu kucing yang nempelnya banyak itu. Jelas ya dari sekalian? Mudah-mudahan jelas. Selanjutnya mungkin ada lagi? Ustaz, apakah jika gigi goyang dan berdarah sedikit itu kita masih bisa sholat? Gigi goyang dan berdarah. Baik. Berdarah, salah satu hal yang najis adalah darah. Nah, darah manusia itu adalah najis. Apalagi sholat ya. Salah satu yang membatalkan sholat adalah apabila sesuatu masuk ke dalam kerongkongan. Baik itu, kecuali air liur. Darah, apalagi darah. Darah itu adalah najis. Ketika dia sampai masuk ke kerongkongan, maka itu menjadi batal sholat kita. Darahnya harus disucikan dulu. Kalau memang terpaksa keluar terus pakai menggigit menggigit kapas, kapas apa namanya, rumah sakit itu namanya busa atau apa ya, yang biasa buat perban tapi khusus untuk digigit itu nggak apa-apa, begitu. Jelas ya Kak? Ada lagi mungkin? Ada lagi Ustaz dari Rasya Musyafa Azam. Ustaz, kalau berpergian tiba-tiba ingin pipis, terus gak sengaja kena pipis saat ingin sholat zuhur, apakah wajib kodo sholat zuhurnya? Oh ya,
Baik, sholat tetap harus dilaksanakan ya. Tidak boleh tidak melaksanakan sholat. Adapun masalah dikodoknya ya, karena kita meyakini bahwa kita melaksanakan eh, sholat tersebut dalam keadaan tidak diterima, sehingga kita harus mengkodoknya. Begitu ya. Terima kasih untuk jawaban yang lain. Bagus sekali pertanyaannya. Selanjutnya mungkin Selanjutnya mungkin adik-adik ada yang ingin bertanya. silakan mungkin sebelum kita tutup ada berapa menit lagi? Ada waktu ya Kak ya? Hmm, atau dicukupkan saja? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini mungkin. Baik. Terima kasih. Jazakallah khair Ustadz telah mengikuti sesi ini hingga akhir dan terima kasih juga pada teman-teman yang sudah hadir di ruang virtual ini. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk Amin. Ustadz Harun, kami persilahkan untuk memberikan penutup dan doa penutup. Baik, penutup apa kira-kira ya? Najis itu seperti ghosting. Ya, menyakitkan tapi tidak terlihat. Adik-adik pernah di ghosting orang ya? Sakit gak? Sakit kan? Nah, najis itu juga demikian. Dia tidak terlihat, sehingga najis khobas tentunya ya tadi. Tapi menyakitkan, amal ibadah kita tidak jadi diterima oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita sangat harus hati-hati terhadap hal-hal yang najis supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa meningkatkan keimanan kita, bisa meningkatkan kapasitas kita, bisa meningkatkan diri kita untuk mencapai ke makam kesempurnaan tadi yang kita jelaskan tadi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di sore hari ini bisa bermanfaat khususnya untuk saya dan juga adik-adik sekalian, bisa menambah wawasan dan tentunya bisa meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan doa dengan doa Allahumma kun liwaliyika. Allahumma kun liwaliyyika al-hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ati wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira wa dalila wa 'aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'uhu fiha tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan teman-teman untuk mengisi daftar hadir yang tersedia di kolom chat. Nah, di sini aku pengen sebutin pengumuman 3 peserta yang berhak mendapatkan hadiah menarik. Yang pertama, teruntuk Saudara Muhammad Jawad. Lalu yang kedua, Saudara Ruhullah Haidaril Qaror. Dan yang ketiga, Saudara Muhammad Amar Rashid. Alhamdulillah. Nah, bagi yang namanya disebut, silahkan hubungi kontak Dana Pusat Afin. Selamat untuk ketiga Mas Muhammad Ruhullah dan Oke. Saya ucapkan terima kasih yang tulus kepada Ustadz Harun dan seluruh peserta yang telah hadir di ruang virtual ini. Mari kita bertemu kembali dalam kelas online keislaman untuk anak dan remaja berikutnya yang diselenggarakan oleh Dana Musat Afien. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di ruang obrolan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.